Tapi kalau kita jalan hati-hati, oh ada dulu di sini kita menjauh sedikit. Kita milih jalannya. Itulah seperti orang yang begitu tuh orang bertakwa. Kita hati-hati dengan apa? Dengan yang ada larangan, ya. Kita mengikuti perintahnya lewat sini. Jalan itu adalah ditunjukkan gitu. Seperti itu orang bertakwa tuh begitu. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, seperti kita sedang menjalani jalan yang penuh duri gitu. Otomatis kan kita nggak mau ketusuk duri kan? Maka kita jalan harus hati-hati. Kesulitan apa lagi kira-kira yang Aisyah hadapin sampai hari ini menjadi seorang muslim? Kesulitan cuma ada di orang tua aja, karena tua. sedih gitu. Iya. Dah itu aja sih. Oh iya, Nggak tadi saya bilang gini. Tadi saya bilang gini, kan dari Katolik ya? Siapa tahu nanti orang tuanya nonton, bisa baca kan lumayan. Kitab suci? Katolik. Ini tulisannya apa? Tidak untuk diperdagangkan. Berarti nggak pernah baca kan? Karena ini nggak untuk diperdagangkan. Iya. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009. Ini apa? Dipersembahkan kepada Umat Katolik Indonesia. Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong. Ya. Ini Bible ada ayat, ada juga catatan kakinya nih seperti ini ayat nih, ini catatan kaki. Jadi kayak semacam bisa juga tafsir, bisa juga kayak latar belakangnya gitu. Ya, ada yang ayatnya banyak, tafsirnya sedikit, tapi ada juga yang ayatnya dikit, tafsirnya banyak. Seperti ini nih. Ini ayatnya segini, ini tafsirnya segini, catatan kakinya. Pernah baca nggak ayat ini? Ayat 7 nih, bisa dibaca nggak? Sebab ada. Jangan pakai bismillah ya. Iya. Sebab ada 3. Takutnya ada yang begitu. Yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pernah baca gitu? Pernah. Ini yang disebut oleh orang-orang Kristen atau Katolik, bukti bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Betul? Betul ya? Iya. Terus baca lagi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Oke, sampai di sini ini ya. Ini ada catatan kakinya nih, ayat 7-8, kata di dalam surga sampai di bumi. Keterangannya apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satunya naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang nggak karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa? Palsu. Nah, kamu yang ngomong ya, bukan saya. Jadi artinya apa? Kalau ada sebuah kitab yang disebut kitab suci, kalau ada ayat yang tidak otentik seperti ini, bisa nggak kitab ini disebut kitab suci? Menurut aku sih enggak. Enggak ya? Sama seperti saya juga dulu gitu. Waktu saya mengetahui di dalam kitab saya waktu itu ada ayat-ayat seperti ini, dan ini nggak cuma satu loh, banyak loh. Ini baru salah satu contoh aja. Waktu itu saya menganggap juga kalau gitu nggak bisa nih disebut sebagai kitab suci. Karena sudah ada campur tangan manusia. Kan ini katanya tadi apa? Aslinya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian apa? Disisipkan. Jadi awalnya bukan ayat menjadi ayat gitu. Nah. Tapi tidak semuanya salah ya di sini ya. Tidak semua salah. Masih ada pesan-pesan atau ayat-ayat yang berkesesuaian dengan Al-Quran, masih ada. Pasti udah hafal dong surat Al-Ikhlas? Hafal. Di sini ada ayat atau pesan, ya. Saya baca ini. Ulangan 6 ayat 4. Nih, dengarlah, coba. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan. Itulah Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah. Surat Al-Ikhlas gimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Tuhan itu satu. Maha Esa. Ya kan Esa gitu. Ehad, ahad. Sama sebenarnya. Ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani. Ya.
Kalau di sini bahasa Ibrani gini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Gitu. Bahasa Arabnya di Quran yang di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca lagi nih, di sini ada lagi. Jadi tidak semua di sini salah, masih ada yang benar. Tetapi nanti pada waktu masuk ke dalam konsep ketuhanan itu yang agak berbeda, gitu ya. Bilangan. Nih, 23, 19. Apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Berdusta. Bukan? Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Terus? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama nggak? Mirip kan? Nah, gitu. Jadi, nanti saya kasih tahu bahwa selama ini kan tahu di dalam Katolik itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru kan? Perjanjian lama tuh punya siapa? Aslinya? Pasti nggak tahu. Enggak. Punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat, mereka bilang hukum Taurat, itu mereka percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia, gitu. Ya. Terus ada lagi di sini. Ini buat ini aja ya, buat apa namanya, supaya Aisyah imannya lebih kuat gitu lah ya. Ada pesan begini nih. 3 ayat 6. Nih, coba. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Aku Tuhan tidak berubah. Berarti kalau di bilangan sudah dibilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, di sini Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan bisa berubah jadi Yesus gitu. Nyambung nggak kira-kira? Ya kan? Dulu kan mengimani dulu Yesus sebagai Tuhan kan. Di sini bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba jadi Yesus gitu. Kira-kira gimana? Nggak nyambung kan? Nah gitu. Ini memang ada kajian khususnya ya. Ini yang disebut dengan ilmu kristologi lah gitu ya. Tapi ini hanya dasar-dasarnya aja bahwa ternyata konsep ketuhanan dalam perjanjian lama dan konsep ketuhanan di perjanjian baru itu beda. Konsep keselamatannya juga beda. Di sini kalau mau selamat yang perjanjian lama bertobat tuh. Gitu. Kalau nggak bertobat mati, yang berdosa itu yang mati gitu. Anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang mati. Gitu. Nah, itu perjanjian baru gimana? Dulu gimana ceritanya? Masih kan nggak? Caranya supaya selamat? Percaya, yakin dan percaya pasti ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus kan. Ya kan? Dengan percaya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, baru selamat, gitu kan? Sama nggak dengan perjanjian lama? Beda. Tapi mereka bilangnya ini tuh penggenapan. Yang digenapi apa? Yang digenapi apa? Nubuat. Nah, ini orang Yahudi. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Ini yang jadi perjanjian lama nih. Yang punya Yahudi, yang kitab ini yang punya orang Yahudi, kalau ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Ini yang asli nih bahasa Ibrani itu. Ini bahasa Inggris terjemahannya ya. Ini bahasa Ibrani nih. Yang berhak menafsirkan ini siapa? Ya orang-orang Yahudi dong. Iya. Kalau ditanya, ada nggak nubuat Yesus di sini? Nggak ada, 0. Kan bisa dibilang karena belum lahir gitu. Iya, tapi ternyata pernah mendengar nggak yang disebut nubuat Yesus di PL itu ayat apa? Pernah dengar nggak? Yesaya 9 ayat 6 pernah dengar? Apa tuh? Immanuel Yesaya 7:14. Yesaya 9 ayat 6, telah lahir seorang anak manusia, nanti pemerintahan akan diberikan di atas pundaknya. Dia nanti disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal. Pernah dengar? Belum sampai. Pernah dengar seorang perempuan muda nanti akan
melahirkan seorang anak, dia nanti akan dinamakan Immanuel. Pernah dengar? Nah, Matius 1:23 lah. Anak darah tapi kalau Matius 1:23. Itu katanya menggenapi Yesaya 7:14. Orang Yahudi ditanya, bener nggak Yesaya 7:14 itu buat Yesus? Bukan. Itu buat anak keduanya Nabi Yesaya sendiri. Itu digenapi di Yesaya 8 ayat 3, anaknya Nabi Yesaya sendiri. Nah terus yang mengandung siapa tuh? Yang perempuan muda? Ya istrinya Nabi Yesaya. Siapa nama anaknya? Maher Syal Hasbas. Ada di sini. Ya di sini juga ada. Tetapi oleh orang Yahudi itu adalah nubuat untuk anaknya Nabi Yesaya sendiri. Sedangkan orang Kristen bilang Yesaya 7:14 itu adalah nubuat untuk Yesus. Gitu. Nah jadi ada satu kitab yang sama yang akhirnya menjadi perjanjian lama, tapi kemudian ditafsirkan berbeda oleh Kristen. Gitu. Sedangkan yang punya Yahudi, ya mereka bilang nggak ada buat Yesus di sini. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ini sebelum menjadi perjanjian lama melalui sebuah kitab namanya ini Septuagint atau Septuaginta. Ini bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Diaku oleh Kristen bahwa Yesus ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Dari mana? Karena yang ini pada waktu diterjemahkan dari sini, ini sudah diresensi penerjemahannya. Diresensi artinya dirubah-rubah gitu lah. Yang merubah siapa? Ya bapak-bapak gereja Kristen. Gitu. Kapan ini jadi perjanjian lama? Abad keempat. 400 tahun setelah Yesus. Gitu. Baru tahu ya? Sian deh. Untung udah mualaf. Ya Bang ya? Untung udah mualaf ya. Alhamdulillah ya. Ya ini sih hanya pengetahuan aja ya. Ini hanya pengetahuan. Tapi yang tadi Aisyah baca, nah ini yang bukti. Buktinya bukan dari kita, tapi bukti dari mereka sendiri. Ada ayat-ayat seperti ini. Jadi artinya gimana? Artinya kan ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Ya. Nah, alhamdulillah juga sekarang Aisyah sudah berhijab. Mirip kayak Bunda Maria nggak? Mirip. Pernah ngeliat kan? Foto, lukisan Bunda Maria, semuanya pakai hijab kan? iya. Kenapa Kristen Katolik nggak pakai hijab? Karena di sono panas gitu ya. Di sini juga panas. Betul kan? Padahal di Bible sendiri kan malah diperintahkan untuk menggunakan hijab. Mau baca? Mau baca nggak? Ayatnya. Hmm. 11 ayat 5. Coba baca dikit. Tetapi tiap-tiap perempuan yang kepala Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Pernah berdoa kan? Dulu kan sering berdoa kan? Berkerudung nggak? Enggak. Terus? Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kok kan cukur rambut? Ya kan? Jadi tidak semua di sini salah, ya. Tetapi ada ajaran konsep ketuhanan yang akhirnya berbeda dengan Islam karena apa? Karena ada pengaruh namanya Hellenistic filosofi. Pernah dengar? Yunani kan kenalnya dewa Zeus tuh, ya kan? Dewa Zeus punya anak, ngambilin perempuan, punya anak Hercules, punya anak lagi dari perempuan namanya Perseus, ya kan? Nanti menghamili dewa lain, punya anak Helen gitu. Nah, sistem kepercayaan mereka itu disebut dengan Helenisme. Helenisme itu berkembang kira-kira beberapa abad sebelum ada Yesus. Juga mempengaruhi orang-orang Yahudi juga gitu. Nah, yang ada ajaran Helenisme itulah yang diduga sangat kuat itu yang menimbulkan agama Kristen. Makanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu. Itu lagi nanti ada percampuran dari budaya orang-orang sekitar situ yang memang sudah terbiasa menyembah tiga Tuhan apa? Triad namanya. 3 tapi 1, 1 sampai 3 gitu.
Ya, nanti pelan-pelan ajarin ibunya, ajarin ayahnya, hanya menyampaikan saja, ya, walaupun hanya satu ayat. Contoh tadi surat Al-Ikhlas bisa disampaikan. Gitu. Gimana ya? Udah berani belum? Sebenarnya gini sih, sama mama itu aku bilang, ma aku tuh nggak justru aku nggak meninggalkan Yesus, aku bilang gitu. Justru betul. aku mengikuti ajarannya. Betul. Terus malah bilang kamu tuh terlalu mencari tahu gitu loh. Maksudnya terlalu kritis lagi nih segala macam. Terus aku giniin ke mama, mama tahu nggak ada hukum Taurat yang isinya tuh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Betul. Gitu. Padahal kalau definisi akal budi dengan hati itu kan atau iman itu kan bertolak belakang kan. Nah, karena aku pakai ya itu gitu. Cuman mama yang belum bisa menerima. Mungkin juga karena orang tua atau teman-teman ya secara umum ya, teman-teman Kristen memang kebanyakan hanya mendengar ayat-ayat pilihan saja. Tapi kalau kita perhatikan ceritanya Yesus di dalam Bible, dari 4 gospel ya, Matius sampai Yohanes, pernah dengar Yesus makan babi? Enggak. Nggak pernah. Yesus doanya gimana? Bersujud. Bersujud. Yesus sunat nggak? Oh, nggak tahu. Ada di Lukas. 8 hari Yesus sudah disunat. Oke. Kalau kita baca ceritanya, Yesus mati di kafanin nggak? Iya. Bukan masuk peti? Iya, pakai kafan. Kafan. Iya. Yesus puasa nggak? Puasa. Puasa. Nah sekarang umat beragama apa yang berpuasa, mati di kafanin, nggak makan babi, sunat, doanya sujud, agama apa? Islam atau Kristen? Ya, kan kita masih bisa melihat nih. Umat beragama apa yang nggak makan babi, puasa sebulan, doanya sujud, mati dikafanin, ya kan? Nggak makan babi. Apa? Apalagi? Sunat. Nah itulah kira-kira 5 itulah. Agama apa kira-kira? Islam. Nah Kristen gimana? Mati masuk peti. Iya. Sebagian besar masih makan babi. Iya. Ya kan? Nggak puasa. Ada sebagian yang puasa ada. 40 hari. Ini justru lagi masa prapaskah kan? Ya, sebelum Paskah. Apakah semua Kristen puasa? Belum tentu lah ya. Ada sebagian lah ya. Jadi artinya kan tidak menjadi kewajiban semua Kristen gitu loh. Ya kan? Terus apa lagi? Sunat gimana? Mungkin ada yang sunat. Tapi bukan karena agamanya, tapi karena kesehatan. Sama seperti gue dulu. Gue sunat karena kesehatan gitu, bukan karena ikut Yesus gitu. Ya. Terus apa lagi? Doanya sujud nggak kalau Kristen? Di gereja sujud? Ada bersujud. Ada yang bersujud? Apakah semuanya Kristen bersujud? Ada sebagian. Jadi artinya, yang menjadi pengikut Yesus sebenarnya siapa? Yang menjadi pengikut sejatinya Yesus gitu. Islam. Ya kan? Nah, sekarang ajaran Yesus. Nah, ini ya, ini kita bilang ajaran nih. Ajaran Yesus di 4 gospel. Kalau mau masuk kerajaan surga, mesti gimana? Ajaran Yesus. Pernah baca? Supaya masuk kerajaan surga, harus bagaimana? Harus melewati dia. Melewati siapa? Melewati, kamu tidak bisa, kata-katanya bisa menuju ke Bapakku. Oh, akulah jalan. Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada yang mencapai Bapa kecuali melalui aku. Iya itu. Mau nyembah jalan atau mau nyembah tujuan? Kalau mau nyembah jalan, kenapa nggak sekalian nyembah jalan Sudirman gitu misalnya? Kan hanya jalan. Semua nabi-nabi ya jalan gitu. Tapi tujuannya siapa? Kalau tidak ada yang mencapai atau sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti tujuannya siapa? Bapak kan? Tujuannya. Yesus jalannya. Nabi Musa jalan bukan? Bukan sampai ke... Iya. Nabi Musa juga jalan kan? Iya. Nabi-nabi yang lain juga jalan kan? Semua nabi-nabi menunjukkan jalan. Mau selamat nih jalannya. Gitu. Betul kan? Pernah baca ini nggak? Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, Aku kecil dan... bukan kecil. Ayat 3 nih. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lu pernah baca ini? Enggak.
Jadi kalau mau masuk kerajaan surga mesti apa? Bertobat. Bertobat. Matius 17. 18 ayat 3. 18. Ya. Gimana? Emangnya ya? Ada, coba buka di Bible-nya. Mungkin lain Bible-nya di situ kali. Ini yang Ini Katolik loh. Nih, nanti ada lagi nih. Matius kan ya? Iya, Matius 18. Beda isinya. Apa itu coba? Coba dibaca. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang Matius 18. Oh, 18 ya. Oh iya nih 17. Oh, jangan gitu dong. Oke. Oh iya, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana dong? Untuk masuk kerajaan surga gimana? Harus bertobat ya dan menjadi seperti anak kecil. Harus percaya Yesus sebagai Tuhan nggak? Beda kan? Tapi kalau Paulus bilangnya apa? Kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu yang sudah mati di atas kayu salib, kamu tidak akan selamat. Iya. Berarti ada perbedaan kan? Antara Yesus dan Paulus. Betul? Nih ada lagi nih, Matius 23. 23 ayat 1. Nih, Matius 23 ayat 1. Baca nih. Apa nih? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Terus? Ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus suruh melakukan apa? Apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Farisi kan? Yang diajarkan oleh orang ahli-ahli Farisi apa? Hukum apa? Hukum Taurat kan? Karena Yesus datang bukan untuk menyediakan Taurat. Tapi tidak, apa namanya? Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, berarti orang-orang Farisi itu adalah orang-orang munafik. Tapi yang disuruh Yesus kan turutilah. Turutilah apa yang mereka ajarkan kan? Berarti menuruti apa? Ajaran Taurat kan? Nah, kalau ngikutin ajaran Taurat boleh makan babi nggak? Enggak. Nah, itu. Nah, itu. Kenapa Kristen tidak mengikuti hukum Taurat gitu? Karena Paulus. Paham ya? Mudah-mudahan nanti bisa dikasih tahu ke orang tuanya. Tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ngasih tahu ke orang tua harus dengan cara paling lembut. Tunjukin aja ayat-ayatnya. Ya karena alhamdulillah nih, Aisyah sudah muslim nih. Nanti bisa ngajarin ini ke orang tua. Ini loh Pak, ini loh Ma. Gitu. Memang di sini ceritanya Yesus disalib. Nah, itu yang dikatakan oleh Quran berbeda gitu. Di Quran mengatakan Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi orang diserupakan. Nah, kalau kita belajar sejarah, di akhir-akhir abad pertama dan kedua, itu ada golongan Kristen yang tidak percaya Yesus yang disalib. Namanya Kristen Basilidean namanya. Ini ada dokumennya. Yesus melihat dari jauh orang yang disalib itu adalah Simon orang Kirene gitu. Orang Kirene ya, bukan orang Cinere ya. Ada dokumennya sih. Nah, jadi ya memang ya ini oke lah, ini kan sudah menjadi sebuah institusi. Dan institusi ini atau agama ini kan diakui oleh negara. Ya kita tetap harus menghormati. Tapi kan kita bicara berdasarkan teks gitu. Ya kalau mereka mempercayai gereja dan Paulus ya itu hak mereka. Kita tidak boleh melarang gitu. Tapi yang aku tahu kenapa mereka mempercayai memang Yesus itu mati di kayu salib. Karena pada hari ketiga bangkitkan dari orang mati. Terus dia menampakkan diri itu di beberapa murid-muridnya, di beberapa orang gitu. Jadi banyak yang menyaksikan
emang Tuhan Yesus ini mati di kayu salib, dan di salibnya itu ada salah satu apa ya? Pokoknya Apa? menyucukkan ke lambungnya. Oh, Gitu. pas disalib. Nah, jadi pas dia, mungkin kasar lagi nih, mungkin pas Tuhan Yesus nyamperin orangnya nih, kamu lihat, Oh, Thomas. ya Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku gitu ya. Terus? Akhirnya mungkin dilihat kali ya, ya kasarnya mungkin dilihat lukanya nih, lukanya begini nih, akhirnya percayalah si Thomas. Yeah. Gitu. Makanya kenapa umat Katolik itu mempercayai Tuhan Yesus itu memang mati di kayu salib gitu, dan dia anggap aja betul ya. Anggap aja betul. Nah, kan cerita di sini kan memang menceritakan Yesus salib dan mati dan bangkit dari ketiga. Anggap aja betul menurut Bible. Coba baca nih ayat 14 nih. 1 Korintus 6 ayat 14. Apa katanya? Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah siapa? Allah di atas. Iya, siapa? Bapa bukan? Iya. Ya. Tuhan di sini siapa? Tuhan Yesus kan. Yesus. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan nggak bisa bangkit sendiri gitu. Berarti kalau ada Allah, ada Tuhan, berarti tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah apa? Ada bedanya apa emang sama aja? Ada bedanya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada bedanya. Tapi kalau menurut orang Kristen, masih ingat dong, pasti sering baca kan ada Allah, ada Tuhan kan. Di sini ada Allah, ada Tuhan. Apa bedanya kira-kira? Allah, mungkin Allah itu kedudukan tinggi kali ya. Terus Yang di sorga. Tuhan itu? mungkin di bawahnya dia. Sesembahan bukan Tuhan? Sesembahan kan? Maha kuasa nggak Tuhan yang di bawah? Iya. Kok mati nggak bisa bangkit sendiri? Kok dibangkitkan? Ini kalau Allah membangkitkan Tuhan berarti bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Bangkitkan. Ada lagi di sini. Bisa. Ini buat penguatan aja ya, bukan buat. Lima, 30. Coba cari 30. Nih. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan di kayu salib dan kamu bunuh. Berarti kalau begini, baca begini berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Berdasarkan teks loh ya, bukan berdasarkan asumsi saya kan. Kalau Yesus Tuhan, masa dia nggak bisa bangkit sendiri sih? Gitu ya. Paham kan maksudnya kan? Kalaupun itu benar, Yesus salib, ya, masa dia nggak bisa bangkit sendiri? Kalau dia nggak bisa bangkit sendiri, berarti ada kuasa yang lebih tinggi dari dia kan? Iya. Itu maksudnya. Berarti apakah setara Yesus dengan Bapa? Enggak. Tidak setara. Apakah ada Tuhan yang bersekutu dengan pihak lain yang tidak setara dengan dia? Kira-kira? Enggak. Tidak mungkin kan? Gitu. Ya ini sih pelajaran ringan lah ya, pelajaran ringan kristologi lah. Siapa tahu nanti bisa jadi bahan pembicaraan antara Aisyah dengan ibunya gitu. Ya mudah-mudahan nanti Aisyah dan ibunya suatu saat pasti bisa berbaikan atau nggak diomelin terus gitu ya. Ya. Nah Aisyah juga perlu belajar sedikit-sedikit mengenai hal ini. Karena ini juga bisa menjadi bahan dakwah Aisyah kepada orang tua. Aisyah kan pasti pengen lihat orang tua, ya kan, ayah dan ibunya bersama-sama di akhirat kan. Kalau pengen, diusahakan mendakwai orang tuanya. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah stop. Yang penting sudah menyampaikan, gitu kan. Walaupun hanya satu ayat, tidak mau, tidak ada paksaan gitu. Sama seperti Mbak Retno tidak pernah memaksa Aisyah untuk masuk Islam. Gitu. Ada yang mau ditanya? Menurut Ko Dondi, untuk pandangan umat Kristen, pastikan di hari kiamat lah ya. Katanya Tuhan Yesus akan turun ya. Itu Islam juga percaya. Ya, maksudnya aku tahu lah di Islam itu gimana. Tapi di Kristen itu tuh ngapain? Ya turun untuk menjadi hakim yang adil. Kalau di Kristen kan juga begitu kan. Nanti kan di Kristen kan juga ceritanya nanti ada setelah dia turun menjadi hakim yang adil, nanti ada kerajaan 1000 tahun baru istilahnya Yesus turun sebagai Tuhan gitu. Tapi kalau di Islam
Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Kalau membunuh Dajjal mungkin itu literal lah ya, karena kita juga percaya ada Dajjal. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi, ini bukan arti literal, tapi ini arti kiasan gitulah. Salib hubungannya dengan siapa? Kristen. Babi hubungannya dengan Kristen juga. Jadi kalau ada dua tugas yang mematahkan salib dan membunuh babi, ini pasti ada hubungannya dengan mematahkan anggapan atau fitnah Kristen bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Tuhan. Gitu. Karena di dalam Al-Quran itu semua jenis kepercayaan Kristen dijawab atau dibantah oleh Quran. Oke, contoh misalnya, pernah dengar ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Belum. Belum pernah dengar Mariamites? Belum. Ada kelompok Kristen pada zaman dulu yang menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Namanya Mariamites. Ada lagi nanti kelompok Koliridianisme namanya. Ya, ini malah yang Koliridianisme ini timbulnya malah di Arab nih. Menyembah Maria sebagai Tuhan. Oke. Di Quran itu dibantah. Di Quran surah 5 ayat 116. Nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa Al-Masih yang bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan mereka? Nabi Isa Al-Masih akan menjawab apa? Tidak mungkin kan, Maha Suci engkau kan? Tidak mungkin aku melakukan itu. Itu adalah untuk menangkal atau menyanggah, membantah ajaran Koliridianisme. Terus ada lagi nanti ajaran Kristen apa selain Koliridianisme? Ada yang menganggap atau percaya bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Jadi bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi. Itu dibantah juga di Quran. Sama di surat Al-Maidah ayat 72. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa. Jadi Allah Isa Allah itu yang berkata begitu adalah orang kafir gitu. Itu untuk menyanggah apa? Aliran yang modalisme namanya. Modalisme itu nanti ada turunan monarkianisme dan sabelianisme. Mereka percaya Bapa itu Allah itu Bapa gitu. Allah itu Yesus itu Allah. 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Nah, yang 3 pribadi kan yang Trinitarianisme, Katolik Trinitarianisme. Itu dibantah juga di Quran. Di surat yang sama, ayat yang ke-73. Beda 1 ayat tadi yang barusan. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah satu dari 3 gitu.